Selamat datang kembali di channel kami. Di tengah perang yang terus berkecamuk di Ukraina, ada perdebatan yang jauh lebih besar yang sedang terjadi di balik pintu tertutup di Eropa. Pertanyaannya bukan lagi apakah akan ada perdamaian, melainkan apakah Eropa benar-benar menginginkan perdamaian? Sebuah klaim mengejutkan datang dari salah satu anggota Uni Eropa sendiri. Menteri Luar Negeri Hongaria, Peter Szijjártó, secara terbuka menuduh Uni Eropa sedang mempersiapkan perang yang panjang melawan Rusia. Ia mengatakan, Brussels dan sebagian besar negara anggota lebih memprioritaskan kepentingan Ukraina di atas kepentingan mereka sendiri. Ini adalah tuduhan yang sangat serius, yang berpotensi memecah belah aliansi dan mengubah arah konflik. Lalu, apa saja bukti yang dilontarkan Hongaria untuk mendukung klaim ini? Dan mengapa suara mereka begitu berbeda dari negara-negara anggota Uni Eropa lainnya? Mari kita bedah tuntas. Setelah pertemuan para diplomat Uni Eropa di Copenhagen, Menteri Luar Negeri Hongaria, Peter Szijjártó, mengunggah sebuah pernyataan di media sosial X yang langsung menjadi viral. Ia menegaskan bahwa Komisi Eropa secara efektif bertindak sebagai Komisi Ukraina, yang mengesampingkan kepentingan negara-negara anggota demi melayani Kiev. Szijjártó menuduh bahwa agenda pertemuan itu menunjukkan Uni Eropa sedang mempersiapkan perang yang panjang, bukan perdamaian. Ia merujuk pada beberapa poin kunci. Bantuan militer jangka panjang, Uni Eropa berencana mengirimkan puluhan miliar euro ke Ukraina untuk gaji tentara, drone, senjata, dan operasi negara. Aksesi yang dipaksakan, ada tekanan besar untuk mempercepat aksesi Ukraina ke Uni Eropa, sebuah langkah yang secara politik sangat sensitif. Sanksi baru, adanya dorongan untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap sektor energi Rusia. Tambahan dana senjata. Permintaan untuk menyediakan tambahan 6 miliar euro atau sekitar 100 triliun rupiah untuk mempersenjatai Ukraina. Bagi Hongaria, semua tindakan ini menunjukkan satu hal, Uni Eropa lebih tertarik untuk terus menekan Rusia daripada mencari jalan keluar damai. Lalu, mengapa hanya Hongaria yang menyuarakan oposisi yang begitu lantang? Alasannya bersifat politis, ekonomi, dan bahkan etnis. Pertama, ada ketegangan yang mendalam antara Kiev dan Budapest terkait etnis minoritas Hongaria di wilayah Transkarpatia, Ukraina. Budapest menuduh Kiev melanggar hak-hak mereka, yang semakin memperburuk hubungan. Kedua, ada isu keamanan energi. Hongaria menuduh Ukraina membahayakan rute pasokan utama mereka, terutama setelah serangan terhadap pipa minyak Druzhba, jalur vital yang mengangkut minyak mentah Rusia ke Slovakia dan Hongaria. Ini menjelaskan mengapa sikap Hongaria begitu berbeda dari anggota Uni Eropa lainnya. Mereka menolak mengirim senjata ke Kiev dan telah mengkritik sanksi Brussels terhadap Moskow. Budapest juga menjadi satu-satunya negara yang menentang keanggotaan Ukraina di NATO dan Uni Eropa. Bagi mereka, perang yang berkepanjangan hanya akan merugikan kepentingan nasional mereka sendiri. Klaim Hongaria tidak berdiri sendiri. Mereka berhadapan langsung dengan narasi dominan dari para diplomat top Uni Eropa. Diplomat tertinggi Uni Eropa, Kaja Kallas, setelah pertemuan yang sama, berjanji untuk mempersenjatai Ukraina lebih lanjut dan meningkatkan tekanan terhadap Rusia. Pernyataan ini secara langsung membenarkan kekhawatiran yang diungkapkan oleh Szijjártó. Sementara itu, di pihak Rusia, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov telah lama mengutuk dukungan militer Barat terhadap Kiev. Moskow memandang konflik ini sebagai perang proksi NATO. Lavrov bahkan menuduh para pemimpin Eropa Barat mempersiapkan Eropa untuk perang, bukan perang hibrida, melainkan perang sungguhan melawan Rusia. Ini menunjukkan bahwa klaim Szijjártó tidak muncul dari kekosongan. Narasi yang ia sampaikan, bahwa Uni Eropa sedang mengarah ke perang, memiliki kesamaan dengan retorika yang sudah lama diucapkan oleh Moskow. Klaim Peter Szijjártó mengungkap sebuah perpecahan yang mendalam dalam Uni Eropa. Ini bukan hanya tentang perbedaan pendapat politik, melainkan dua visi yang berlawanan tentang bagaimana mengakhiri perang. Satu sisi, yang diwakili oleh mayoritas Uni Eropa, percaya bahwa satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian yang adil adalah dengan terus mempersenjatai Ukraina hingga mereka mampu mendorong mundur Rusia. Sisi lain, yang diwakili oleh Hongaria, percaya bahwa terus mengirimkan senjata hanya akan memperpanjang konflik, mengorbankan ekonomi dan keamanan Eropa sendiri. Tuduhan dari Hongaria ini menjadi alarm bagi seluruh Eropa. Jika perpecahan ini terus membesar, hal itu bisa mengikis persatuan yang selama ini menjadi kekuatan utama Uni Eropa dalam menghadapi Rusia. Ini adalah momen krusial yang akan menentukan apakah Uni Eropa akan memilih jalur perdamaian yang sulit atau, seperti yang dituduhkan Hongaria, mempersiapkan diri untuk sebuah perang yang panjang.